Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnu annahum mulaku rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Satu ayat yang tertera di dalam surat Al-Furqan, dan ini sering sekali diucapkan anak-anak kecil, kadang dalam pujian, dalam segala hal. Sering kita dengar dan ini masuk dalam doa juga. Namun pemahamannya di sini kita kurang. Pemahamannya di dalam pengamalannya kurang. Lebih-lebih di era globalisasi sekarang ini, di mana fitur-fitur yang gak jelas menjadi jelas. Segala sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Segala sesuatu yang tidak harus diperlihatkan, diperlihatkan. Arogansi di mana-mana, kebrutalan di mana-mana. Orang sudah tidak punya mengenal malu lagi. Ketika menjalankan ibadah ataupun menjalankan suatu hal, baik itu ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah, terasa asing buat mereka. Namun di saat dia menjalankan kemaksiatan, lumrah biasa-biasa aja. Kondisi yang sekarang seperti ini sangat terjal sekali. Sangat sekali menyelimuti segala apa yang ada pada diri kita, terutama generasi yang akan datang. Generasi yang mendatang bagaimana kondisinya masih dipertanyakan. Semua ini dalam kondisi apa? Masih tanda tanya semua. Bagaimana kalau kita melihat masa depan aja tidak jelas? Padahal seharusnya kita banyak bersyukur. Fadkuruni adkurum waskuruli wala takfurun. Dan belajarlah untuk taat mensyukuri segala apa yang berhubungan dengan ketaatan, yaitu hablum minallah, rasa jumpa kita, rasa ingin ketemu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terasingkan dalam apapun pada diri kita. Ingin cinta kita, sayang kita pada Allah. Allah akan sayang kepada kita. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini perlu kita jelaskan. Ini perlu kita junjung tinggi di dalam Al-Imran 31 ini. Harus kita terapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita tengok ayat Al-Furqan ayat 74.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, hai orang-orang. Jadi di sini walladzina, hai orang-orang, baik itu beriman mau enggak beriman, Allah berikan itu rahmat dalam kondisi yang sama di dunia ini. Walladzina yaquluna, hai orang-orang yaquluna berkata, Rabbana hablana, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami. Kita mohon kepada Allah, Allah berikan anugerah kepada kita semua. Anugerah dalam kondisi apa? Terutama dalam kondisi sekarang ini, pentingnya anugerah yang Allah berikan kepada kita, kepada hambanya. Dijauhkan kita dari musibah, anugerah. Dijauhkan kita dari bala, anugerah. Dijauhkan kita dari segala apa yang berbau aib, anugerah. Dijadikan kita untuk jauh dari suatu hal yang berbuat zina, baik zina laman, zina musyad, zina khairu musyad. Ini adalah anugerah Allah. Tidak diberikannya rezeki kepada kita, alias rezeki kita sempit, kecil, tetek mengek lah. Itu juga anugerah. Diberikan rezeki yang banyak, itu juga anugerah. Apa dengan cara kalau kita diberikan rezeki yang baik pasti Allah sayang kepada kita? Belum tentu. Apa ketika kita nggak dikasih rezeki sama sekali artinya Allah mempersulit rezeki kita? Belum tentu. Jangan suudzon kepada Allah, husnudzon. Inilah yang dinamakan waskuruli wala takfurun. Hablana, berikan ya Rabbana hablana, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah. Anugerah yang bagaimana di sini? Min aswajina. Min aswajina, yaitu dari pasangan kami. Min aswajina, dari pasangan kami. Makanya ketika suami istri hidup sakinah mawaddah warahmah, anugerah yang luar biasa. Terjadinya zina muson, zina khairu muson, istri selingkuh sendiri, suami nggak tanggung-tanggung juga nggak mau kalah, selingkuh juga sendiri. Atau yang mulainya suami dulu, atau yang mulainya istri dulu. Pasangan sudah nggak harmonis, sehingga terjadilah suatu hal cekcok tetek mengek. Terjadilah apa yang dinamakan pembunuhan. Tega menghakimi sendiri, tega membunuh istri, istri tega membunuh suami. Semua ini nggak kembali lagi pada sifat-sifat ababil. Kembali lagi pada sifat qabil. Kalau ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kenapa harus kita contoh? Sesuatu yang itu di luar aturan agama, serahkan aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah sendiri yang menghakimi mereka. Inilah yang dinamakan innallaha ma'asyabirin. Uzet, mana ada istri lagi selingkuh kita kuat menahan. Ini namanya iblis. Apa bedanya kita ketika kita menghakimi sendiri? Terus apakah ini nanti akan menyelesaikan masalah? Enggak. Tidak sama sekali menyelesaikan masalah. Ingat doa orang yang teraniaya, doa orang yang terhina, doa orang yang di bawah dalam segala kesusahan. Mutajab banget. Doain segala sesuatu. Kalau antum punya niat jelek, doain aja, terserah antum. Insya Allah mutajab doanya. Ini kasarannya jelek-jelekan aja. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan dengan suatu hal kebaikan. Ya Allah, bukain pintu hidayah buat si fulan ini, meskipun si fulan itu tadi benci kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah kita seperti itu? Gak bisa, Ustaz. Dia kan Rasul, kita kan manusia biasa. Makanya Rasulullah memberikan contoh suri tauladan yang bagus buat umatnya. Agar umatnya terhindar dari segala siksa dan azab api neraka. Kita mungkin bisa bicara begini, karena ini yang dinamakan wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi. Jadi sering terjadi min aswajina.
dengan pasangan-pasangan yang gak selaras. Orang nikah itu enaknya paling sedikit, sakitnya panjang masa. Makanya pernikahan sampai digambarkan dalam step, yaitu pernikahan, meskipun ini tidak ada di dalam Islam. Step pernikahan 25 tahun, yaitu namanya silver wedding. Terus 50 tahun gold wedding. Pernikahan emas 50 tahun, 50 tahun bisa bertahan. Mereka ini saking menghargainya min azwajina ini. Kalau sudah pasangan diberikan anugerah, pasangan kita diberikan anugerah, dan tidak ada masalah ini. Yang perempuan mengerti lakinya, suami ngerti perempuannya, ngerti istrinya. Kondisi saling mengerti dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, setelah godanya daripada min aswajina, yang kedua godanya apa? Wadzurriyatina, dan keturunan kami. Wadzurriyatina, dan keturunan kami. Ternyata ada dua step yang menyebabkan kacau balonnya kehidupan kita di dunia ini. Yang bisa menghancurkan dan tidak bisa tenangnya hati kita, ada dua step ini. Min aswajina wa dzurriyyatina. Pasangan yang bagus dan keturunan yang bagus. Kalau pasangannya jelek, karena faktor pasangan, karena faktor keturunan, yaitu tidak adanya anak soleh yang mau mendoakan, tidak adanya anak yang taat kepada ayah dan ibunya, ini merupakan suatu sumber penyakit. Coba kita lihat di medsos berita dedek mengek, seorang ibu tega bela-belain anaknya, padahal anaknya salah. Seorang ayah tega bela-belain anaknya, padahal anaknya juga salah. Ini merupakan suatu pekerjaan yang tolong dipikirkan dulu. Karena di sini min aswatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai yaitu penyenang hati kami. Jadi andai kata suami istri pasangannya bagus, kemudian turunannya jadi anak soleh, sudahlah, ini kebahagiaan dunia akhirat seperti ini. Istri solehah, anak-anak soleh, anak solehah. Ilm tafa'ubi, dikasih tahu, iya bu, tidak pernah jawab satu pun. Kondisi yang terjadi sekarang bagaimana? Anak-anak sekarang kita lihat sendiri. Anak sekarang berani sama orang tua, hal yang lumrah, hal yang wajar. Orang tua selalu pasrah-pasrah aja. Jadi orang tua begini, anak nggak mau tahu, dikerasin. Akhirnya menyebabkan mental kejiwaan anak itu sendiri. Dan banyak sekali. Begini salah, begitu salah. Bagaimana ini kondisinya? Pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadilah orang tua yang ikhlas ridho setiap selesai sholat, baca alam nasroh laka sodrok, wa wada'na angka wisrok, alladhi angkadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrok, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha faraqta fansub, wa ila rabbika farqab. Minimal 7 kali. Nggak mau 7 kali, 3 kali. Setiap habis sholat fardu. Wabil khusus dikhususkan pada anaknya, biar anak menjadi anak yang soleh. Tanpa kita harus bina, anak sadar sendiri. Dibina siapa? Dibina oleh utusan Allah, malaikat. Kalau kita bina, kita bilangin anak ini Masya Allah, nakalnya minta ampun. Bacain aja alam nasroh laka sodrok, insya Allah mereka akan jadi anak soleh. Bukan dipukulin, bukan dicaci, bukan diolok-olok. Tidak, kita sebagai orang tua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah ada suatu kepercayaan untuk kita mendidik anak itu. Bukan dipukulin, bukan di segala sesuatu, bukan dimanjakan juga. Apa dengan cara kita memanjakan anak ini pasti akan menjadikan anak kita menjadi anak soleh, solehah? Tidak ada jaminan.
Makanya di sini Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau bisa membina dua-duanya ini adalah menjadi penyenang hati, obatnya hati. Orang tua sudah barusan meninggal, kita sebagai orang tua sudah meninggal, anak nyantai-nyantai aja, ndak mau ngerebutin warisan, ndak mau, janganlah. Ini tanahnya bapak ibu, kita jaga semua bareng-bareng. Mereka rukun. Beda ketika orang tuanya baru saja meninggal, belum ada 7 harinya, bingung rebut ini. Bahkan yang paling parah lagi, orang tua baru sakit ini. Tega dicepetin sakitnya, impusnya dicepetin supaya orang tua cepat meninggal. Setelah itu bagi-bagi waris. Ada juga yang kayak seperti ini. Tega dengan nyawa orang tuanya. Makanya hukumnya neraka jahanam nanti seperti apa yang kita lihat. Andai kata anak itu berani pada orang tua. Ada ayatnya dalam Al-Quran, ada. Khusus bahkan seperti itu. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seharusnya kita jadi anak itu selalu, meskipun orang tua sudah tidak ada, dan doakan, kita bacakan, tidak banyak, bacain aja Al-Fatihah sekali saja. Tapi istiqomah. Kalau nggak mau bacain Al-Fatihah sekali aja habis sholat, tapi istiqomah. Atau sehari sekali, tapi istiqomah. Insya Allah akan jadi amalan solehah buat kita. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, yaitu pemimpin. Jadikanlah kami menjadi hamba Allah, lil muttaqina imama, jadi pemimpin yang bertakwa. Ketika Allah berikan amanah, terutama pada suami, berikan amanah, ini doa ini yang bagus, jadi pemimpin yang benar-benar bertakwa. Orang takwa itu bagaimana? Disebutkan dalam surat Al-Imran, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagaimana kondisinya orang bertakwa? Apa makna orang bertakwa? Alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai. Orang yang mau menginfakkan hartanya dalam suka dan duka. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang bisa menahan amarahnya. Wa afinina 'anin nas, dan memaafkan segala apa terhadap sesama manusia. Ini pemimpin yang benar-benar bertakwa. Dalam kondisi apapun, ketika mendidik anak, ketika mengarahkan istri, arahkan dengan hal yang bagus, didoakan. Andai kata seorang pemimpin, yaitu suami, bina istrinya tidak bisa diingetin. Tidak perlu dipukul, tidak perlu diapain, kita doakan. Inilah yang penting, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Diuji kesabaran seorang imam ini. Diuji kesabaran kita sebagai seorang suami. Ujiannya apa? Ujiannya adalah bagaimana bisa mengarahkan istri ke jalan kebenaran tanpa harus menggunakan kekerasan. Bagaimana bisa mengarahkan atau mendidik anak tanpa harus ke jalan kebenaran, tanpa harus ke jalan istilahnya kekerasan. Coba diarahkan dengan cara apa? Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini, ma'asyiral muslimin muslimat rahimallah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat Al-Furqan ini mari kita terapkan. Di dalam ayat 74 ini mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kondisi apapun dan sampai selemah-lemahnya apapun kita terhipnotis oleh bisikan iblis sehingga kita salah di dalam membina rumah tangga kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqullah. Semoga keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah, menjadi pasangan yang ideal, menjadi punya anak yang benar-benar anak yang soleh dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.